nggak sudi menikah dengan tukang sayur miskin seperti kamu itu. Mending kamu pergi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rizka Story, izinkan kami mengajak Anda membuka kisah ini dengan hati yang bersih. Mari bersholawat kepada baginda Rasulullah. Semoga Allah limpahkan rahmat kepada keluarga dan para sahabatnya. Sebelum kisah dimulai, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita penuh hikmah berikutnya. Pernahkah Anda melihat keberanian yang disalahpahami? Pernahkah Anda menilai seseorang dari pakaian lusuhnya? Pernahkah Anda menertawakan mimpi orang lain tanpa tahu nyalinya sebesar apa? Mengapa kisah ini harus Anda dengarkan? Karena hari ini kita akan menyaksikan bagaimana takdir sering berawal dari tawa yang meremehkan lalu berbalik menjadi diam yang menyesal. Pagi itu matahari baru naik setiga tombak ketika Zaki Wildana mendorong gerobak sayurnya menyusuri gang sempit. Usianya 25 tahun, kulitnya legam, telapak tangannya kapalan, kemeja pudar yang ia kenakan masih menyisakan bekas jahitan di siku. Roda gerobaknya berdecit setiap kali melewati paving yang miring. Zaki menata ikatan bayam, seikat daun bawang, tomat merah yang mulai matang, dan beberapa butir cabai hijau yang baru turun dari keranjang. Aroma sayur yang segar bertemu dengan bau jalanan yang hangat. Di balik kesederhanaannya, Zaki menyimpan sesuatu yang lebih berat dari gerobaknya sendiri, yakni tekad. Sudah berminggu-minggu ia mengumpulkan sisa uang kembalian, menyisihkan dari tiap kantong plastik yang ia hemat, mengikatnya kecil-kecil seperti simpul harapan. Semua itu untuk satu tujuan. Ia ingin melamar seorang polwan yang sering ia lihat mengatur lalu lintas di perempatan depan kantor polisi sektor kota. Namanya Ayu. Rambutnya selalu rapi disanggul, langkahnya tegas. Suaranya jelas ketika meniup peluit dan memberi aba-aba. Bagi Zaki, Ayu bukan hanya cantik. Ayu adalah citra disiplin dan keadilan yang selama ini hanya bisa ia lihat dari jauh. Siang itu Zaki berhenti di depan kios bunga pinggir jalan. Ia memandang lama pada sebuket mawar yang harganya hampir membuat napasnya sesak. Penjual bunga menatap Zaki dari balik meja kayu. "Mas mau mawar yang itu? Bagus buat minta maaf. Bagus juga buat melamar." Zaki mengangguk pelan. "Saya tidak punya uang sebanyak itu. Ada bunga yang lebih sederhana, tapi jujur." Penjual itu tersenyum. "Bunga yang jujur itu bunga yang dibeli dengan keringat. Ambil saja setangkai mawar putih ini. Saya kasih harga saudara." Zaki menunduk dalam, merogoh kantong, menghitung 2-3 keping, lalu menerima setangkai mawar dengan hati yang bergetar. Ketika ia melangkah menuju kantor polisi, bayangan sendiri memanjang di aspal. Jalanan ramai. Pedagang siomay mendorong gerobak. Tukang ojek menunggu di bawah pohon angsana. Para pegawai keluar makan siang. Zaki berhenti di bawah papan nama kantor polisi. Jantungnya memukul dada. Tangan kasar yang biasa memegang timbangan dan sayur itu kini memegang setangkai mawar yang terasa ringan sekaligus berat. Ia menarik napas panjang. "Bismillah, semoga Allah kuatkan." Seseorang dari kerumunan mengenali Zaki. Itu tukang sayur langganan Gang 3. "Ngapain dia di sini?" Zaki melangkah. Ia melihat Ayu keluar dari gerbang, berjalan bersama dua rekan polwan. Sinar matahari menempel di lencana di dada Ayu, membuatnya berkilau. Zaki berdiri di jalur pejalan kaki, menunggu hingga jarak di antara mereka tinggal beberapa langkah. "Mbak Ayu." Suara Zaki terdengar parau. Ayu menoleh, sedikit terkejut, lalu mengernyit melihat baju lusuh Zaki, keringat di pelipis, dan gerobak yang ia parkir di sisi pagar. "Ada perlu apa, Mas?" Zaki menggenggam mawar itu lebih erat. "Saya tahu saya cuma tukang sayur. Saya tahu saya bukan orang yang Mbak bayangkan. Tapi saya datang dengan niat baik. Saya datang membawa yang paling berharga, yaitu ketulusan. Saya ingin melamar Mbak. Saya ingin meminta Mbak menjadi istri saya." Ucapan itu menggantung di udara seperti layang-layang yang talinya putus. Sejenak sepi. Lalu suara cekikikan pelan tumbuh dari arah tukang ojek. Seorang pedagang menutup mulutnya sambil tertawa. Dua polisi muda yang berdiri di pos jaga saling pandang dan berbisik. Rekan polwan Ayu mengangkat alis, setengah tak percaya.
Ayu menatap Zaki. Wajahnya berubah dari terkejut menjadi kaku. Mas, sadar ya. Tolong lihat keadaan Mas. Baju lusuh, gerobak sayur, keringat bau matahari. Lalu tiba-tiba melamar di depan kantor polisi. Ini tempat dinas, bukan panggung drama. Zaki menelan ludah. Saya paham, Mbak. Tapi saya memilih jujur daripada banyak bicara. Saya tidak punya cincin mahal. Saya tidak punya mobil. Yang saya punya kerja keras, doa kepada Allah, dan niat menjaga. Tawa di kerumunan makin mekar. Woi, romantis sekali tukang sayur. Beli dulu parfum, bro. Baru melamar. Wajah Zaki memerah. Tetapi ia tidak mundur. Saya mungkin tidak pantas di mata kalian. Tapi di mata Allah, semua manusia punya derajat kalau ia menjaga niatnya. Saya mengerti kalau Mbak menolak. Tapi tolong jangan hinakan niat saya. Ayu mendengus tipis. Mas, saya tidak butuh ceramah. Saya tidak tertarik. Tolong jangan ganggu saya lagi. Rekan Polwan menarik lengan Ayu, mengajaknya masuk. Namun Ayu sempat menoleh sekali lagi. Kali ini dengan senyum yang dingin. Sebelum datang melamar, cermin dulu. Kata-kata itu seperti batu yang dilempar ke danau. Riak memanjang. Merembet ke hati Zaki. Orang-orang tertawa lebih keras. Ada yang bersiul. Ada yang bertepuk tangan seakan menonton komedi jalanan. Seorang polisi muda setengah bercanda mengayunkan tangan. Sudah-sudah. Bubar. Jangan bikin macet. Zaki menatap mawar putih di tangannya. Kelopaknya bergetar ditiup angin. Ia menurunkan tangan, merapikan napas, dan memungut sisa harga diri yang berserakan. Terima kasih waktunya. Maaf sudah mengganggu. Kakinya bergerak pelan. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Ia kembali ke gerobak, menariknya menjauh dari pagar kantor polisi, menjauh dari tawa, menjauh dari tatapan yang mengiris. Namun tidak ada jarak yang cukup jauh untuk meloloskannya dari gema kata cermin dulu yang berkali-kali memantul di kepalanya. Siang berjalan. Zaki terus berkeliling. Ia masih menimbang sayur, masih menyebut harga dengan suara yang ia paksa terdengar biasa. 1.500. Bu. Bayamnya segar. Ada yang membayar dengan wajah iba. Ada yang pura-pura tidak tahu. Ia menahan diri untuk tidak bercerita. Ia menahan air mata supaya tidak jatuh ke tumpukan tomat. Tetapi ketika senja turun dan langit berubah oranye, Zaki berhenti di sebuah musola kecil di ujung gang. Ia wudu, menundukkan kepala, dan bersujud. Ya Allah, aku dipermalukan hari ini. Jangan biarkan aku membalas dengan kemarahan. Ajarkan aku cara berdiri lagi tanpa harus menjelekkan orang lain. Tunjukkan jalan untuk mengangkat derajatku dengan cara yang engkau ridhai. Malamnya Zaki duduk di emper rumah kontrakan. Ia menatap gerobak yang kini kosong. Di sampingnya, setangkai mawar putih sudah layu. Seorang tetangga, Bang Hasan, duduk di dekatnya membawa 2 gelas teh. Aku dengar kejadian siang tadi, Ki. Kota kecil tak pandai menyimpan rahasia. Zaki tersenyum pahit. Aku tidak marah pada siapapun, Bang. Aku cuma malu pada diriku sendiri. Hasan menatap lekat. Malu itu wajar. Tapi jangan berhenti di situ. Orang menertawakanmu karena mereka melihat baju. Buktikan pada mereka bahwa isi dirimu lebih tebal dari kain yang kau pakai. Zaki memegang gelas teh yang hangat. Bagaimana caranya? Bang. Hasan menghela napas. Menatap langit yang mulai bertabur bintang. Ada banyak jalan untuk memperbaiki diri. Sekolah lagi. Kerja lebih tertata. Atau bergabung dalam latihan kedisiplinan yang membuatmu menata badan dan pikiran. Bukan untuk pamer, tetapi untuk menghormati nikmat Allah. Kata-kata itu tidak berhenti di telinga Zaki. Malam itu juga ia merapikan langkah. Ia mulai bangun lebih awal, mengatur ritme dagang, menabung lebih ketat, berolahraga di subuh, berlatih lari keliling lapangan. Ia belajar berdiri tegak, belajar menatap lurus, belajar menata napas. Ia merapikan cara berbicara, mengurangi keluhan, menambah syukur. Hari berganti hari. Di pasar,
Ia lebih cekatan menata dagangannya. Di musola, ia lebih sering duduk membaca sholawat. Di lapangan, ia menambah putaran lari saat banyak orang sudah pulang. Tubuhnya yang dulu kurus mulai berisi. Pandangnya semakin mantap. Orang-orang masih mengingat kejadian di depan kantor polisi. Namun pelan-pelan mereka juga mulai melihat perubahan yang tidak bisa disembunyikan. Suatu sore, ketika matahari seperti koin tembaga di pinggir langit, Zaki berhenti di depan kios yang menjual perlengkapan seragam dan perlengkapan taktis. Ia tidak masuk. Ia hanya berdiri lama di depan kaca, memandang pantulan dirinya. Kemeja lamanya sudah diganti dengan kaos latihan yang sederhana. Rambutnya lebih rapi. Dagu dan bahunya tampak lebih tegas. Ia teringat pada kata cermin dulu. Ia tersenyum tipis, bukan pada ejekan yang dulu, melainkan pada dirinya yang kini berani menatap lebih jujur. Malamnya, Zaki menyiapkan sesuatu. Ia melipat rapi pakaian terbaik yang ia punya. Ia menghubungi Bang Hasan, meminta tolong untuk sebuah urusan yang tidak ia sebutkan kepada siapapun. Ia memeriksa lagi tabungannya, memastikan semuanya cukup untuk sebuah langkah yang tidak mau ia jelaskan bahkan pada cermin. Pagi berikutnya, kota masih setengah mengantuk ketika kabar beredar cepat seperti angin yang membawa bau tanah basah. Ada seorang pria tegap berjalan menuju kantor polisi sektor kota. Langkahnya mantap, bajunya rapi, sepatunya mengkilap. Wajahnya teduh, namun tajam. Di dada kirinya tertata emblem yang membuat orang-orang menahan napas. Sebagian menyangka ia hanya figuran. Sebagian lagi langsung berdiri dan memberi hormat. Zaki tidak menoleh ke kanan atau ke kiri. Ia berjalan lurus melewati gerbang yang dulu menyaksikan tawa dan cemooh. Di pos jaga, dua polisi muda yang dulu bergumam kini spontan menegakkan badan. Kerumunan kecil mulai terbentuk. Tukang ojek menghentikan rokoknya. Pedagang siomay menurunkan kuah dari api. Para pegawai yang hendak istirahat siang menahan langkah. Ayu keluar dari dalam. Wajahnya memucat seketika. Sinar matahari memantul pada emblem di dada pria itu. Udara seperti berhenti sejenak, menunggu sesuatu yang belum pernah terjadi di halaman kantor itu. Zaki berdiri di hadapan gerbang, tegap seperti garis lurus yang ditarik dari bumi ke langit. Ia menarik napas. Suaranya tenang, dalam, dan jernih. Selamat siang. Saya datang bukan untuk mengulang masa lalu. Saya datang untuk menegakkan harga diri yang dulu diremukan. Kerumunan menahan desah. Waktu seolah melambat. Sebagian orang baru sadar bahwa inilah pria yang dulu memegang setangkai mawar putih dan pulang dengan wajah menahan perih. Kini ia kembali dengan wibawa yang tidak bisa ditertawakan. Di mata Ayu, bayangan siang memalukan itu berkelebat cepat. Tawa yang dulu ringan kini mengandung rasa getir yang tidak bisa ia telan. Ia membuka mulut, namun tidak ada kata yang keluar. Sementara Zaki melangkah satu tapak ke depan, menatap dunia yang dahulu menolaknya. Di halaman kantor polisi itu, angin membawa bunyi bendera yang berkibar. Orang-orang yang dulu mudah tertawa kini memilih diam. Dan pada diam itulah, kisah ini menyiapkan pintu menuju sesuatu yang akan mengguncang bukan hanya hati Ayu, tetapi juga kota kecil yang sempat merasa sudah mengenal Zaki Wildana. Keramaian di halaman kantor polisi sore itu masih bergaung. Orang-orang yang dulu tertawa kini hanya bisa menahan napas. Tak ada yang menyangka tukang sayur lusuh bernama Zaki Wildana kini berdiri tegap dengan seragam yang membuat semua orang tertegun. Ayu menatap Zaki dengan mata membesar, seakan tidak percaya. Hatinya bergetar, dadanya sesak, seolah kata-kata hinaan yang dulu ia ucapkan kini menampar dirinya sendiri. Bayangan siang ketika Zaki datang membawa mawar putih kembali berkelebat jelas. Tawa yang ia lontarkan bersama rekan-rekannya kini terdengar kejam di telinganya. Namun, sebelum hari itu tiba, ada jalan panjang yang Zaki tempuh. Luka yang ia bawa dari kejadian memalukan itu tidak hanya menorehkan rasa sakit, tapi juga menyalakan bara tekad yang sulit dipadamkan. Malam setelah ia ditolak mentah-mentah, Zaki tak bisa tidur. Ia duduk di lantai rumah kontrakan, menatap lampu bohlam redup yang bergoyang di terpa angin. Mawar putih yang layu ia letakkan di meja kecil. Suara tawa orang banyak masih terngiang. Kata, cermin dulu,
Dari mulut Ayu menancap seperti paku di hatinya. Zaki menggenggam kedua tangannya erat. Ya Allah, aku dipermalukan. Tapi aku percaya engkau tidak pernah menutup jalan bagi hamba yang mau berubah. Tunjukkan jalanku. Air matanya jatuh, bukan karena benci, tapi karena tekad. Malam itu ia bersumpah pada dirinya sendiri. Ia akan bangkit. Ia akan mengubah jalan hidupnya. Hari-hari berikutnya Zaki jalani dengan disiplin luar biasa. Ia masih berdagang sayur, tapi waktunya lebih tertata. Sebelum subuh ia sudah bangun, berlari keliling lapangan dengan nafas yang terengah namun penuh semangat. Siang hari ia tetap mendorong gerobak, menahan panas dan peluh. Malam hari ia menghabiskan waktu dengan latihan fisik sederhana, push up, sit up, dan membaca doa setelah sholat. Bang Hasan, tetangganya yang lebih tua, sering memperhatikan perubahan itu. Suatu malam, Hasan menepuk pundak Zaki. Ki, kau serius sekali. Mau apa sebenarnya? Zaki menatap langit gelap yang dipenuhi bintang. Bang, aku tidak ingin lagi dihina karena penampilan. Aku ingin dihargai karena sikap. Aku ingin berdiri tegak, bukan lagi jadi bahan tertawaan. Hasan mengangguk pelan. Kalau tekadmu sekuat ini, jalan itu pasti terbuka. Allah selalu bersama orang yang sungguh-sungguh. Semakin hari tubuh Zaki berubah. Bahunya semakin bidang, langkahnya semakin tegap. Orang-orang pasar mulai menyadari perbedaan. Wah, Zaki sekarang makin gagah ya. Dulu kurus, sekarang beda. Kayaknya dia latihan terus. Lari pagi, lari sore. Bisik-bisik itu terdengar, dan sedikit demi sedikit, pandangan orang pada Zaki mulai bergeser. Namun perjalanan itu tidak mudah. Ada malam ketika tubuhnya gemetar kelelahan. Ada pagi ketika kakinya lecet dan hampir membuatnya menyerah. Tapi setiap kali ingin berhenti, ia mengingat lagi wajah-wajah yang menertawakannya, mengingat suara hinaan yang menusuk hati. Itu membuatnya bangkit lagi. Kalau aku berhenti sekarang, berarti semua ejekan itu benar. Tapi kalau aku bertahan, aku bisa membalikan takdirku. Beberapa bulan kemudian, kesempatan itu datang. Dengan tabungan yang ia kumpulkan, dengan doa yang ia panjatkan, Zaki mendaftarkan diri untuk mengikuti pendidikan yang selama ini hanya jadi mimpi baginya. Proses seleksi itu keras, penuh tantangan, tapi tekad dan latihan yang ia jalani membuatnya lebih siap dari sebelumnya. Saat latihan, seorang instruktur menatapnya tajam. Kamu, kenapa mau ikut ini? Latar belakangmu cuma tukang sayur. Zaki menatap lurus tanpa ragu. Karena sayalah bukti bahwa kemiskinan bukan alasan untuk menyerah. Saya ingin membuktikan, Pak, bahwa siapapun bisa berubah jika Allah berkehendak. Instruktur itu diam sejenak, lalu mengangguk. Jaga semangatmu. Hanya orang bermental baja yang bisa bertahan di sini. Hari demi hari ia lalui, dan akhirnya ia berhasil. Bukan hanya berhasil, tapi ia tumbuh menjadi sosok baru yang jauh berbeda dari Zaki si tukang sayur lusuh. Kini ia seorang pria tegap, berwibawa, dengan seragam yang menempel di tubuhnya, menjadi simbol kehormatan dan keberanian. Dan hari itu, dengan seragam barunya, Zaki kembali ke kantor polisi. Tempat di mana dulu ia dipermalukan. Tempat di mana tawa orang menghancurkan hatinya. Namun kini, ia berdiri dengan kepala tegak. Kerumunan semakin ramai. Semua mata tertuju pada Zaki Wildana. Ayu tak sanggup berkata apa-apa. Dunia seakan berbalik. Dan detik itulah yang menjadi awal dari sebuah klimaks yang belum pernah dibayangkan siapapun. Udara sore itu seakan menegang. Bendera merah putih di halaman kantor polisi berkibar pelan, seperti ikut menyaksikan peristiwa yang tak biasa. Zaki Wildana berdiri tegap dengan seragam barunya. Sorot matanya tenang, wajahnya teduh. Namun wibawa yang ia bawa membuat siapapun segan menatap terlalu lama. Kerumunan orang terdiam. Hanya terdengar bisikan kecil yang berulang-ulang. Itu kan Zaki, tukang sayur yang dulu ditolak mentah-mentah. Masya Allah, sekarang gagah sekali. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Dunia bisa berbalik secepat ini.
Ayu, polwan yang dulu menolaknya, berdiri di antara rekan-rekannya. Wajahnya pucat pasi. Bayangan saat Zaki datang dengan baju lusuh, keringat menetes, dan setangkai mawar putih, menyeruak kembali. Saat itu ia tertawa. Ia menghinanya, dan membiarkan kerumunan menertawakan pria sederhana itu. Kini, semua bayangan itu berubah menjadi rasa penyesalan yang menyesakkan dada. Zaki melangkah maju, suaranya lantang, tegas, namun penuh kendali. Beberapa bulan lalu, saya berdiri di sini dengan pakaian lusuh, dengan wajah lelah, dan dengan setangkai mawar sederhana. Saya datang dengan niat baik, tapi yang saya terima adalah tawa dan hinaan. Banyak yang bilang saya tidak pantas. Banyak yang bilang saya hanya tukang sayur yang tak layak melamar seorang polwan. Kerumunan diam. Hanya suara langkahnya yang terdengar menapak di lantai semen. Zaki menatap Ayu, lalu melanjutkan. Waktu itu saya pergi dengan hati hancur. Tapi saya tidak membalas hinaan dengan dendam. Saya hanya berdoa kepada Allah dan berjanji pada diri saya sendiri. Suatu hari saya akan kembali. Bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa harga diri manusia tidak ditentukan oleh pakaiannya, tidak ditentukan oleh pekerjaannya, tapi oleh tekadnya. Suasana semakin tegang. Polisi yang bertugas di pos jaga menegakkan badan, seakan turut menghormati ucapan Zaki. Tukang ojek yang biasanya cerewet kini diam, memandangi dengan kagum. Pedagang siomay menurunkan gayung kuahnya, melongo tanpa sadar. Ayu menelan ludah. Suaranya lirih ketika akhirnya ia berani berbicara. Zaki, aku. Namun Zaki mengangkat tangannya, menghentikan ucapannya. Tidak perlu berkata apa-apa. Ayu, waktu sudah menjawab semuanya. Saya berdiri di sini bukan untuk mengulang lamaran saya. Saya berdiri di sini untuk menegakkan harga diri saya yang dulu kalian injak-injak. Tiba-tiba terdengar bisikan takjub dari kerumunan. Subhanallah, lihatlah, sekarang Zaki benar-benar berubah. Dulu ditertawakan, sekarang malah dihormati. Luar biasa, inilah bukti jangan pernah menghina orang miskin. Zaki menarik napas panjang, lalu menundukkan kepala sejenak. Saya hanya ingin kalian semua tahu, jangan pernah remehkan seseorang hanya karena penampilannya hari ini. Karena esok hari, Allah bisa membalikan keadaan dalam sekejap. Suasana hening. Bahkan angin seakan berhenti berhembus. Wajah Ayu memerah. Matanya berkaca-kaca. Ia ingin bicara, ingin menjelaskan, tapi lidahnya keluh. Semua orang yang dulu menertawakan kini hanya bisa menunduk. Malu pada diri sendiri. Dan di titik itulah, klimaks semakin dekat. Zaki, yang dulu jadi bahan cemoohan, kini menjadi simbol perubahan yang membuat semua orang terperangah. Kerumunan di halaman kantor polisi masih belum bubar. Orang-orang seakan terpaku, menyaksikan perubahan besar yang terjadi pada diri Zaki Wildana. Dari tukang sayur lusuh yang ditertawakan, kini ia berdiri gagah dengan seragam terhormat, wibawanya menyelimuti suasana. Ayu menunduk, dadanya bergemuruh, hatinya penuh sesak. Kata-kata kasar yang pernah ia ucapkan pada Zaki kini kembali terngiang jelas di telinganya. Baju lusuh, hidupmu saja tidak jelas. Kamu pikir aku mau sama tukang sayur? Kata-kata itu kini seperti cambuk yang memukul balik dirinya. Tubuhnya gemetar, wajahnya memanas, dan matanya mulai berkaca-kaca. Ayu melangkah maju perlahan. Suara sepatu haknya terdengar jelas di lantai semen. Orang-orang menoleh, menunggu apa yang akan terjadi. Rekan-rekannya sesama polwan mencoba menahan, tapi Ayu menggeleng. Ia ingin bicara. Ia harus bicara. Zaki. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Zaki menoleh. Matanya tetap teduh namun dingin. Ada apa? Ayu menelan ludah. Bibirnya bergetar. Aku ingin minta maaf. Waktu itu aku salah. Aku tidak seharusnya menertawakanmu, tidak seharusnya menghina niat baikmu. Kerumunan bergumam pelan. Beberapa orang berbisik, tak percaya mendengar seorang polwan yang dulu angkuh kini meminta maaf di depan umum. Ayu melanjutkan dengan suara lebih serak.
Aku menilai hanya dari luarmu, dari baju lusuhmu, dari gerobakmu. Padahal hatimu jauh lebih kuat dari siapapun. Sekarang aku sadar, aku telah meremehkan orang yang hatinya paling besar. Air matanya jatuh, membuat semua orang terkejut. Sosok Polwan yang biasanya tegas kini terlihat rapuh. Namun Zaki tetap berdiri tegap. Ia tidak tersenyum, tidak juga marah. Suaranya tenang, namun penuh ketegasan. Ayu, aku tidak menaruh dendam. Aku sudah memaafkan sejak lama. Tapi aku juga sudah belajar satu hal penting. Harga diri tidak bisa diperdagangkan, dan rasa hina yang pernah kuterima akan selalu mengingatkanku untuk tidak kembali ke masa lalu. Ayu terisak, menutup wajahnya dengan tangan. Zaki, tolong beri aku kesempatan. Aku benar-benar menyesal. Kerumunan semakin heboh. Ya Allah, ternyata Ayu minta maaf. Wajar. Siapa yang tidak menyesal kalau melihat perubahan Zaki sekarang? Dulu dia menolak mentah-mentah, sekarang malah mengejar. Zaki menatap Ayu dalam-dalam. Kesempatan itu sudah hilang. Ayu, waktu tidak bisa diulang. Apa yang pernah terjadi biarlah jadi pelajaran. Aku kembali bukan untuk mengulang lamaran, tapi untuk menunjukkan bahwa manusia bisa bangkit bila Allah berkehendak. Kata-kata itu seperti pedang yang menebas keangkuhan Ayu. Ia terdiam, tubuhnya melemas. Hanya air mata yang terus mengalir di pipinya. Di sekitar mereka, semua orang yang dulu ikut menertawakan kini menunduk malu. Mereka sadar, bukan hanya Ayu yang bersalah, tapi juga mereka yang meremehkan Zaki di hari itu. Dan dari kejadian itu, lahirlah rasa hormat baru. Zaki bukan lagi tukang sayur lusuh yang bisa dihina. Ia kini menjadi simbol keberanian, keteguhan, dan bukti bahwa Allah mampu membalikan keadaan siapapun yang mau berusaha. Hari-hari setelah peristiwa di halaman kantor polisi itu menjadi buah bibir seluruh kota kecil. Nama Zaki Wildana kini disebut dengan penuh hormat. Dari tukang sayur yang pernah ditertawakan, ia berubah menjadi sosok yang dielu-elukan. Banyak orang yang dulu memandang rendah kini justru mendekat, sekadar menyapa atau mengucapkan selamat. Di pasar, para pedagang saling berbisik. Subhanallah, Zaki sekarang benar-benar luar biasa. Kalau ingat dulu, kita semua ikut tertawa. Malu rasanya. Bisa jadi pelajaran. Jangan pernah remehkan orang yang niatnya tulus. Namun, di balik semua rasa kagum itu, ada seorang yang tak bisa tenang. Ayu, Polwan yang dulu menolak lamaran Zaki dengan hinaan, kini terjebak dalam rasa sesal yang makin hari makin besar. Setiap kali ia melihat wajah Zaki dari kejauhan, dada Ayu berdegup kencang. Ada rasa kagum, tapi juga rasa bersalah yang menyesakkan. Malam-malamnya dilalui dengan gelisah. Teringat ucapan Zaki yang tegas di depan semua orang. Kesempatan itu sudah hilang. Ayu, waktu tidak bisa diulang. Kalimat itu menusuk seperti duri. Ia merasa pintu yang dulu ia tutup kini terkunci rapat dari luar. Suatu sore, Ayu duduk di ruang kerjanya. Rekan sesama Polwan mendekat, menepuk pundaknya. Kamu kenapa, Yu? Sejak kejadian itu kamu sering melamun. Ayu menunduk. Suaranya serak. Aku menyesal. Aku sudah menyakiti orang yang sebenarnya tulus. Sekarang aku kehilangan kesempatan yang tak mungkin kembali. Rekannya menghela napas. Hidup ini penuh ujian. Yu, kalau memang kamu benar-benar menyesal, tunjukkan dengan sikap, bukan hanya kata. Siapa tahu Allah masih beri jalan. Ayu terdiam. Kata-kata itu membangkitkan sedikit harapan. Meski ia tahu Zaki sudah berubah menjadi sosok yang sulit dijangkau. Sementara itu, Zaki menjalani hari-harinya dengan disiplin. Ia tetap sederhana dalam berbicara, rendah hati, dan tidak pernah menyombongkan perubahan dirinya. Namun, orang-orang kini menaruh hormat padanya. Suatu hari, seorang warga tua menghampirinya. Zaki, kau adalah kebanggaan kampung ini. Anak-anak muda harus belajar darimu. Kau bukti bahwa Allah bisa mengangkat derajat siapapun yang sabar. Zaki tersenyum tipis. Saya hanya berusaha, Pak. Semua karena pertolongan Allah.
Saya tidak ingin orang lain merasakan apa yang pernah saya alami. Ucapan itu terdengar tulus, membuat orang-orang semakin menaruh hormat padanya. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Di dalam hati Ayu, ada dorongan kuat untuk kembali mendekati Zaki. Ia mulai mencari cara, meski tahu jalan itu penuh resiko. Suatu pagi, dengan keberanian yang dipaksakan, Ayu menghampiri Zaki di halaman masjid setelah sholat subuh berjamaah. Zaki. Suaranya pelan, hampir bergetar. Zaki menoleh. Wajahnya tetap tenang. Ada apa, Ayu? Ayu menarik napas panjang. Aku tahu aku tak pantas bicara lagi. Tapi aku mohon, beri aku kesempatan untuk menebus kesalahanku. Aku ingin memperbaiki semuanya. Orang-orang yang mendengar percakapan itu mulai berbisik. Suasana mendadak hening. Semua menunggu bagaimana jawaban Zaki. Zaki menatapnya lama. Dalam sorot mata itu tersimpan luka yang sudah disembuhkan waktu. Suaranya datar, namun mantap. Ayu, ada luka yang bisa sembuh. Ada juga luka yang hanya bisa jadi pelajaran. Kau bukan musuhku. Tapi aku tidak bisa kembali ke jalan yang sama. Aku sudah memilih jalanku sendiri. Kata-kata itu membuat Ayu kembali menunduk. Air matanya jatuh di sajadah masjid. Ia sadar, menebus kesalahan tidak semudah meminta maaf. Kerumunan semakin yakin, cerita Zaki belum selesai. Perjalanan hidupnya baru saja memasuki babak baru yang akan lebih mengejutkan lagi. Sejak hari itu, nama Zaki Wildana terus bergema. Dari warung kopi di pojok gang sampai meja makan keluarga di rumah-rumah, semua membicarakannya. Sosok yang dulunya hanya dikenal sebagai tukang sayur lusuh kini menjelma jadi tokoh panutan. Masya Allah, anak itu benar-benar berubah. Kalau ada acara kampung, harusnya dia yang jadi pembicara. Anak-anak muda wajib belajar darinya, bukan main HP saja. Kalimat-kalimat itu terdengar di mana-mana. Orang-orang mulai menganggap Zaki sebagai teladan. Namun, di balik semua sanjungan itu, muncul pula godaan-godaan yang tidak ringan. Suatu siang, Zaki diundang dalam sebuah acara resmi di balai kota. Banyak pejabat hadir, para tokoh masyarakat, hingga pengusaha. Wajah-wajah yang dulu tak pernah menoleh padanya kini berusaha mendekat, menjabat tangannya erat-erat, seolah ingin menunjukkan kedekatan. Seorang pengusaha besar menepuk bahunya. Zaki, kau punya nama sekarang. Kalau mau, aku bisa bantu kau buka usaha lebih besar. Modal jangan dipikir, tinggal jalani saja. Orang akan percaya pada sosokmu. Zaki menunduk hormat. Terima kasih, Pak. Tapi saya tidak ingin menukar nama baik dengan urusan dunia. Biarlah saya tetap apa adanya. Ucapan itu membuat orang-orang terdiam kagum. Tapi di balik kagum itu, ada pula yang diam-diam merasa iri. Tidak semua orang rela melihat seorang mantan tukang sayur kini mendapat penghormatan begitu tinggi. Sementara itu, godaan lain datang dari arah yang tak terduga. Sejak peristiwa memalukan itu, Ayu hidup dalam bayang-bayang sesal. Namun, ia bukan satu-satunya wanita yang kini memperhatikan Zaki. Banyak gadis di kampung bahkan dari luar kota mulai meliriknya. Ada yang terang-terangan mengirimkan pesan. Ada pula yang berusaha mendekat lewat perantara. Suatu sore, seorang gadis manis dari kampung sebelah mendekati Zaki setelah pengajian. Mas Zaki, saya kagum dengan perjuanganmu. Kalau boleh, saya ingin lebih dekat mengenal Mas. Zaki tersenyum sopan. Terima kasih, Mbak. Tapi saat ini saya belum memikirkan urusan itu. Saya hanya ingin tetap fokus menjaga amanah Allah. Jawaban itu terdengar dingin, tapi jelas. Zaki tidak ingin goyah meski banyak yang kini berusaha mengisi ruang hatinya. Di sisi lain, Ayu semakin terpuruk. Setiap kali ia melihat Zaki dikerumuni orang, rasa cemburu menusuk. Ia sadar, dulu ia punya kesempatan yang kini sudah hilang. Di kamarnya, Ayu menatap cermin lama-lama. Air matanya jatuh. Ya Allah, kenapa aku begitu sombong dulu? Kalau saja aku bisa memutar waktu. Namun waktu tak bisa diulang. Penyesalannya hanya menambah luka batin.
Ia bahkan mulai menjauh dari teman-temannya. Malu karena seluruh kota tahu kisah penolakannya pada Zaki. Malam itu, Zaki duduk sendiri di beranda rumah kontrakan. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah. Ia merenung panjang. Ya Allah, Engkau angkat derajatku setinggi ini. Jangan biarkan aku jatuh karena kesombongan atau godaan. Jauhkan aku dari fitnah manusia. Jadikan aku tetap rendah hati seperti dulu. Doa itu keluar dengan air mata. Ia tahu, perjalanan hidup tidak berhenti sampai di sini. Justru ujian yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dan benar, dari kejauhan, sebuah bayangan mulai muncul. Seseorang yang iri pada Zaki diam-diam merencanakan sesuatu untuk menjatuhkannya. Semua orang mengira cerita Zaki akan berakhir indah, tapi takdir seakan ingin menguji sekali lagi. Apakah ia bisa bertahan ketika bukan hinaan yang datang, melainkan fitnah dan tipu daya? Malam itu kota kecil seolah tenang. Lampu jalan berkelip. Suara jangkrik terdengar dari sudut-sudut gelap. Namun di balik ketenangan itu, ada hati yang penuh iri. Bagi sebagian orang, melihat Zaki Wildana dipuji, dihormati, dan disanjung sudah terlalu berat. Ada yang tak mampu menerima kenyataan bahwa seorang mantan tukang sayur kini lebih dihormati daripada mereka. Di sebuah warung kopi, beberapa pria berkumpul, berbisik-bisik dengan nada sinis. Tidak bisa dibiarkan. Orang seperti Zaki ini terlalu cepat naik. Besok-besok bisa lebih tinggi lagi. Kita semua dilupakannya. Benar, kalau orang-orang makin percaya sama dia, nama kita makin tak ada artinya. Kalau begitu, buat saja orang-orang hilang hormat. Gampang, sebarkan cerita bahwa dia tidak sebaik kelihatannya. Tawa kecil terdengar di warung itu. Malam itu pula fitnah disusun. Keesokan harinya, pasar ramai dengan kabar mengejutkan. Kau dengar? Katanya Zaki dulu ditendang dari tempat latihan karena masalah kedisiplinan. Benarkah? Aku dengarnya malah katanya Zaki punya hutang besar. Makanya dulu dagang sayur. Yang lebih parah. Ada yang bilang dia cuma pura-pura gagah. Sebenarnya masih tukang sayur miskin. Hanya pakai seragam pinjaman. Berita bohong itu menyebar cepat seperti api yang menjilat jerami kering. Orang-orang mulai bingung, sebagian percaya, sebagian ragu. Di warung, seorang ibu yang dulu kagum pada Zaki kini berbisik pada tetangganya. Apa benar ya? Kalau begitu, kita ini tertipu. Tetangganya menggeleng. Entahlah, tapi gosip sudah beredar. Ayu mendengar kabar itu saat bertugas. Hatinya tersentak. Ia tahu betul gosip itu tak benar, tapi ia juga tahu, fitnah bisa lebih menyakitkan dari kenyataan. Dengan wajah gelisah, ia mencoba mencari Zaki. Sore itu, Zaki duduk di musola kecil. Wajahnya tenang meski telinganya sudah mendengar kabar miring tentang dirinya. Bang Hasan, tetangga sekaligus sahabatnya, menghampiri dengan wajah murung. Ki, kau dengar apa yang orang-orang bicarakan? Zaki menoleh. Mengangguk pelan. Aku dengar, Bang. Mereka bilang aku penipu. Aku cuma pakai seragam pinjaman. Ada juga yang bilang aku punya hutang. Semua itu tidak benar. Hasan mengepalkan tangan. Kau harus klarifikasi, Ki. Jangan diam saja. Kalau tidak, orang akan percaya. Namun Zaki tersenyum tipis. Bang, kalau aku sibuk melawan semua fitnah, aku akan kehilangan waktu untuk memperbaiki diri. Aku percaya, kebenaran tidak butuh teriak. Allah yang akan membuktikan. Namun fitnah itu semakin besar. Bahkan ada yang berusaha membuat bukti palsu, foto yang direkayasa, cerita yang dipelintir. Orang-orang yang dulu menyanjung mulai goyah. Suatu hari, seorang pria mendatangi Zaki di jalan. Kau ini sebenarnya siapa? Jangan-jangan semua yang kau tunjukkan hanya sandiwara. Zaki menatapnya dalam. Suaranya tenang. Kalau kau percaya pada gosip, aku tidak bisa menghentikanmu. Tapi aku tidak hidup untuk membuktikan diriku pada manusia. Aku hanya ingin membuktikan diriku di hadapan Allah. Kalimat itu menusuk, membuat pria itu terdiam.
Namun masalah belum selesai. Fitnah itu sampai juga ke telinga Ayu, dan ia semakin resah. Baginya, ini saatnya membalas kebaikan Zaki. Ia tahu, kalau ia tetap diam, maka fitnah akan semakin membesar dan bisa menghancurkan nama baik Zaki. Malam itu Ayu berdoa sambil berlinang air mata. Ya Allah, Engkau tahu siapa Zaki sebenarnya. Jangan biarkan ia jatuh karena fitnah. Jika Engkau izinkan, jadikan aku jalan untuk membersihkan namanya. Fitnah sudah menyebar luas. Orang-orang mulai terbelah. Ada yang masih setia mendukung Zaki, ada pula yang terpengaruh dan menjauh. Situasi semakin panas. Semua orang menunggu, apakah Zaki akan tetap diam, atau suatu saat ia akan berdiri, membongkar semua kebohongan itu. Dan di titik ini, cerita menuju puncak klimaks yang sesungguhnya. Fitnah tentang Zaki Wildana semakin liar. Dari warung kopi, pasar, hingga pos ronda, orang-orang saling berbisik, menyebarkan kabar yang bahkan mereka sendiri tidak tahu kebenarannya. Ada yang bilang Zaki hanya meminjam seragam untuk pamer. Ada yang bilang ia diusir dari tempat latihan. Bahkan ada yang menyebar cerita kalau ia punya hutang besar. Namun di tengah kegaduhan itu, Zaki tetap tenang. Ia menjalani hari-harinya seperti biasa, beribadah tepat waktu, menyapa orang dengan sopan, dan tetap bekerja dengan jujur. Sementara di dalam hati, ia hanya berserah pada Allah. Ya Allah, biarlah fitnah ini jadi ujian. Engkau Maha mengetahui siapa aku sebenarnya. Suatu sore, suasana pasar tiba-tiba gempar. Sebuah pengumuman resmi ditempel di papan pengumuman balai kota. Di sana tertulis jelas, daftar nama peserta yang lulus pendidikan disiplin khusus. Di antara nama-nama itu, tertulis tegas, Zaki Wildana. Orang-orang berkerumun, membaca dengan mata terbelalak. Masya Allah, ternyata benar dia lulus resmi. Jadi semua gosip itu bohong. Lihat, ada tanda tangan dan stempel resmi. Tak mungkin palsu. Kabar itu menyebar cepat. Orang-orang yang sebelumnya meragukan kini menunduk malu. Mereka sadar, telah termakan fitnah yang tidak berdasar. Malam harinya, di musola kecil, Zaki sedang duduk setelah sholat Isya. Tiba-tiba Ayu datang. Wajahnya penuh rasa bersalah. Matanya sembab karena banyak menangis. Orang-orang yang melihat memilih memberi ruang. Zaki. Suara Ayu bergetar. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku malu pada diriku sendiri. Aku sudah menolakmu dengan hinaan. Aku ikut menertawakanmu. Dan ketika kau difitnah, aku hanya bisa menangis. Padahal aku tahu siapa dirimu sebenarnya. Aku mohon maaf. Aku benar-benar menyesal. Air mata jatuh di pipi Ayu. Suasana hening. Hanya suara kipas angin musola yang berderit pelan. Zaki menatapnya dengan sorot mata teduh. Suaranya tenang. Namun setiap kata menusuk dalam. Ayu, sejak lama aku sudah memaafkanmu. Aku tidak ingin membawa dendam. Tapi aku juga tidak ingin kembali ke masa lalu. Semua yang terjadi sudah cukup jadi pelajaran. Hinaanmu membuatku bangkit. Fitnah membuatku semakin kuat. Dan semua itu mendekatkanku pada Allah. Ayu terisak, menutupi wajahnya. Orang-orang yang menyaksikan ikut meneteskan air mata. Mereka sadar, Zaki bukan hanya berubah secara penampilan, tapi juga hatinya ditempa menjadi baja yang penuh keikhlasan. Keesokan harinya, kebenaran semakin jelas. Orang-orang yang membuat fitnah dipanggil aparat. Terbongkar bahwa semua cerita hanyalah kebohongan karena iri hati. Mereka pun meminta maaf di depan umum. Zaki tidak sedikit pun menunjukkan dendam. Ia bahkan berkata dengan lantang di hadapan kerumunan. Saudara-saudaraku, janganlah kalian ulangi kesalahan yang sama. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Hari ini aku bisa sabar karena Allah. Tapi besok mungkin orang lain tidak bisa sekuat itu. Hargai setiap manusia. Jangan lihat dari pakaiannya. Jangan lihat dari pekerjaannya. Lihatlah dari usahanya untuk menjadi lebih baik. Sorak takbir menggema dari kerumunan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hari itu, kota kecil itu belajar sesuatu yang besar.
Bahwa jangan pernah meremehkan seseorang karena penampilannya. Dan jangan pula mudah percaya pada fitnah. Karena kebenaran, cepat atau lambat, pasti akan terungkap. Dan Zaki Wildana berdiri di tengah kerumunan, bukan lagi sebagai tukang sayur yang ditertawakan, tapi sebagai teladan yang membuat semua orang terdiam kagum.